جهاده وصلوات ربه وسلامه عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 'allamtana wa zidna al-ilma ya alim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, orang tua, wali santri, serta seluruh anak-anak kami yang kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita bahagia bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita bersama duduk di majlis yang mulia ini. Majelis ilmu yang merupakan taburan kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan. Tempat di mana mukmin mencari ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Tempat di mana mukmin untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari Sang Pencipta, untuk mendapatkan doa terbaik dari malaikat-malaikatnya. Maka itulah Nabi SAW mengatakan la yashqa bihim jalis, tidak akan pernah merugi orang yang duduk dalam majelis seperti ini. Berapa lama waktu yang dia habiskan, sungguh waktu itu adalah waktu yang barokah, waktu yang indah, waktu yang melahirkan kebaikan dan pahala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan alam Nabi besar alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua termasuk mukmin dan mukminah serta bagian dari keluarga yang mengikuti sunnahnya, yang mencontoh dan meneladaninya, dengan harapan kita nanti mendapatkan syafaatnya serta kita bisa meneguk air di telaganya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa membuktikan kecintaan kita kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita akan membicarakan bagaimana generasi-generasi awal di dalam mendidik anak-anak mereka, khususnya tentang ibadah siyam. Karena sebentar lagi tamu yang agung itu datang. Hari-hari yang mulia itu akan menyapa kita dengan kebaikan-kebaikannya. Musim-musim ketaatan itu Allah hadirkan. Hitungan jari kita akan bertemu. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita. Allah sehatkan badan kita. Serta dimudahkan masing-masing kita untuk mengisi ketaatan dan ibadah kepadanya. Karena banyak orang yang bertemu Ramadan tapi kondisinya tidak berubah di saat sebelum Ramadan dengan bertemu Ramadan. Banyak orang yang faham bahwa ini bulan mulia, tapi tak banyak orang yang menyiapkan dirinya menjadi orang mulia. Banyak keluarga muslim yang kesibukannya berbeda. Maka kita hari ini sebagai mukmin dan mukminah atau keluarga-keluarga yang belajar sunnah, yang belajar ilmu agama, tentu sikap kita berbeda, tidak sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara kunci keberhasilan kita di dalam mendidik anak ini tidak hanya bersandar kepada kehebatan kita, tidak hanya bersandar kepada ilmu yang kita punya, bahkan mungkin harta yang kita miliki. Oh, saya bisa mencari sekolah yang bagus dengan fasilitas yang lengkap, dengan guru-guru yang dibayar mahal, dengan disiplin yang tinggi, boleh. Tapi bukan itu yang menjadi anak kita baik. Fasilitas tidak menjadi jaminan. Uang SPP yang tinggi tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran anak kita baik, salah satunya adalah taufik dari Allah. Karena banyak orang yang pendidikannya sederhana, tempatnya biasa saja, tapi dididik oleh guru yang bertakwa,
didampingi oleh orang tua yang beriman, yang memiliki ketakwaan pula, maka inilah harapannya akan mendapatkan anak-anak yang saleh dan saleh. Maka di antara kunci ikhwah fillah yang sering kita sampaikan, yang tidak boleh setiap orang, setiap mukmin, setiap keluarga tidak boleh lalai dengan kunci ini, yaitu doa. Doa adalah senjata kita orang beriman. Doa adalah jalan kebaikan bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Artinya apa? Bahwa kesempatan kita untuk mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik, dengan harapan jauh lebih baik dari kita orang tua, maka melalui doa ini. Sehingga Allah gambarkan kehidupan para generasi salaf. Dan sebelumnya adalah para anbiya, orang-orang pilihan, orang-orang kekasih Allah Azza wa Jal, memberikan keteladanan di dalam ayat-ayat Al-Quran, lantunan doa yang sangat tinggi. Bahwa doa mereka bukan doa biasa. Doa mereka doa yang sangat luar biasa. Bukan hanya doa-doa yang kecil dan sepele, tapi doa yang sangat luar biasa. Di antara sekian banyak doa yang Allah rekam di dalam Al-Quranul Karim, doa mereka terhadap putra dan putri mereka. Baik mereka sebelum punya anak, maupun setelah mereka punya anak. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu dia berdoa kepada Rabbnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria alaihissalam ada keteladanan bagi kita di dalam berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Teladan bagi kita di dalam berdoa kepada Allah, khususnya di dalam pendidikan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat panjang doanya di dalam Al-Quran, dan sangat indah untayan kalimat-kalimatnya, bervariasi permintaannya. Tapi ingat, permintaan yang paling kuat yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam adalah permintaan Allah selamatkan dia dan keluarga dari kesyirikan. Sudahkah kita meminta hal itu kepada Allah? Sudahkah kita memohon agar Allah jaga tauhid ini? Agar Allah jaga kita dari kesyirikan dan penyimpangan? Sudahkah kita memohon itu? Nah, makanya subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa yang sangat panjang, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Maka itu ikhwah fillah rahimahullah, kunci pertama adalah doa. Khususnya para ummahat, jangan pernah berhenti berdoa. Kita para ayah jangan pernah berhenti berdoa. Ayah lelah itu sudah pasti. Kelelahan ayah menjadi bukti bahwa kita punya perhatian kepada putra-putri. Kelelahan ayah sebagai jihad di jalan Allah, di dalam mencari nafkah. Dan semua itu kita kerjakan. Dan semua itu harapannya akan berbuah manis nantinya. Maka di saat ayah bekerja, doakan putra-putri. Di saat kita sujud, doakan putra-putri. Di saat kita memohon kepada Allah antara iqamat, azan dan iqamah, doakan putra-putri kita, semuanya kita doakan. Nah, yang kedua, ikhwafillah adalah keteladanan dengan kesolehan. Ini kunci kedua. Tidak akan bisa pendidikan ini akan memberikan efek positif tanpa keteladanan, tanpa kesolehan, tanpa contoh dari orang tua. Kita akan lihatkan nanti bagaimana ya generasi salaf memberikan contoh keteladanan, khususnya di dalam ibadah siam nanti. Keteladanan, kesolehan menjadi mutlak, Pak. Orang kalau berharap anaknya baik, maka mesti dia berusaha memperbaiki diri. Adakah bukti dalam Quran? Sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi.
Allah ceritakan tentang kisah dua anak yatim yang Allah jaga harta mereka, yang Allah jaga keberlangsungan hidup mereka. Dan itu bukan generasi awal, tapi kesolehan kakek nenek yang ketujuh. Dia generasi yang ketujuh. Bayangkan betapa lama Allah menjaga hartanya, betapa lama Allah menjaga keberlangsungan hidupnya. Bayangkan kalau kita ingin keberlangsungan anak cucu cicit kita ke belakang, maka bangunlah batu bata kesolehan itu hari ini. Susunlah batu bata keteladanan itu agar dia terbangun dengan kokoh, dan kita sudah membangun pondasinya anak cucu cicit kita yang akan menikmati kesolehan kita hari ini. Tidak ada pendidikan manapun dengan teori apapun, kalau keteladanan baik dari orang tua, baik itu dari guru di sekolah, tidak ada, maka sulit kita mendapatkan hasil, Pak. Kenapa generasi awal mendapatkan kecemerlangan? Hasil dari didikan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disebutkan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak itu yang menjadi karakternya, sifat utama yang melekat pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para sahabat memiliki akhlak, memiliki sifat yang mulia. Itu semua mencontoh kepada guru-gurunya, mencontoh kepada yang mulia, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Keteladanan. Bahkan Nabi kita dicintai oleh musuh, oleh lawan dan kawan. Semuanya mencintainya. Semua kagum dan sayang kepadanya. Bayangkan. Itu dimiliki oleh Nabi kita SAW. Makanya orang-orang yang sudah punya keturunan tapi tidak pandai berkasih sayang seperti Nabi berkasih sayang kepada anak-anak di masa itu, maka itu tidaklah terpuji sikap itu di dalam agama ini. Sering kita sampaikan. Siapa masih ingat? Kisah siapa yang dia mengatakan ke Nabi, saya punya anak 10 orang, tidak pernah saya cium. Itu kisah siapa? Siapa nama sahabat itu? Masih ingat? Aqra ibn Habis. Dia punya anak 10. Ada yang punya anak 10 di sini? Nah, ada namanya. Ada punya anak 8? Tidak juga ada. 6? Masya Allah, banget. Semoga Allah jadikan anak saya soleh semuanya. Ya. Kalau yang kurang dari 6 mungkin banyak. Tidak kita sebut, Ustaz, ya. Saya punya anak 10, tidak pernah saya cium, kata dia. Maka Nabi SAW mengatakan satu kalimat, man la yarham la yurham. Bukan masalah kita punya anak banyak, kemudian kita menjaga image bahwa kita ayah yang dikagumi, ayah yang ditakuti. Bukan itu. Membangun hubungan keakraban. Karena nasihat itu masuk ketika alaqah kita dekat. Anak dengan ayah itu terbangun hubungan baik. Karena banyak di antara kisah Al-Quran itu, Yakub kepada Yusuf, ya, Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, ya. Itu semua adalah keteladanan bagi kita. Maka sekali lagi, kunci kesuksesan di selain doa adalah keteladanan yang harus kita contohkan. Yang ketiga, di mana kita berusaha berikhtiar terus memberikan sumber rezeki yang halal kepada anak-anak kita. Maka kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal itu semua. Nah, mikhafilarakumullah, maka yang pertama saya ingin sampaikan tentang hubungan anak dengan masjid. Sebelum kita berbicara tentang hubungan anak dengan ibadah puasa, bagaimana generasi awal. Nah, masjid ini mikhafilarakumullah huwa as-sarh alladhi yabni al-ajyal tilwa al-ajyal. Di masjid inilah sebuah proses pembentukan generasi. Gedung, ya, tempat yang mulia ini adalah disitulah tempat dibangunnya generasi-generasi awal dari umat ini. Keluarga muslim mesti dekat dengan masjid. Keluarga muslim yang tidak terhubung dengan masjid, orang-orang yang ada di dalam keluarga itu, jangan diharap
keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dari mana? Karena hubungannya terputus dengan rumah Allah. Sementara untuk mendapatkan cahaya itu di sini. Maka keluarga muslim harus tersambung hubungannya, connectingnya harus lancar ya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keluarga muslim ini enggak kenal dengan masjid kecuali hari Jumat saja. Ini mustahil kita akan melahirkan generasi hebat. Sulit, Pak. Karena disinilah tempat dibimbing, dibinanya generasi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan masjid menjadi poros kehidupan keluarga muslim. Nabi ketika ke Madinah yang dibangun yang pertama kali apa? Masjid. Di Masjid Quba. Setelah Masjid Quba selesai, Nabi membiarkan ontanya menuju kota Madinah. Di mana onta berdiri, disitulah masjid dibangun. Nabi tidak memikirkan rumah pribadinya. Dia tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dibangun masjid, dibeli oleh Nabi tanah 2 anak yatim. Lalu Nabi wakafkan tanahnya. Disitulah dibangun Masjid Nabawi Syarif. Sehingga kaum muslimin datang berbondong-bondong membangun rumah di seputar masjid. Jadi poros kehidupan keluarga muslim adalah masjid, Pak. Masjid. Sering saya sampaikan, yang ingin beli tanah untuk dibangun rumah, cari informasi pertamanya. Ada enggak lokasi masjid di situ yang dekat dengan calon atau tanah yang kita beli? Atau beli perumahan, tanyakan di mana masjidnya. Karena itu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat dia mengantarkan Ismail putranya ke Mekah. Dia tinggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, semua ditinggalkan di sini. Tapi satu kelebihannya, apa kelebihannya? Dekat dengan masjid Baitillahil Haram. Inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tujuannya satu. Apa tujuannya Nabi Ibrahim meletakkan keluarga dekat masjid? Apa tujuannya? Li yuqimus shalah. Agar keluarga ini mendirikan sholat. Jadi muslim cari tempat yang dekat hidup, yang dekat dengan masjid. Rumahnya, yang mahasiswa cari kos yang dekat masjid. Yang boleh perumahan, cari perumahan yang ada fasilitas untuk masjid. Betapa bahagianya mukmin dengan dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bercita-cita melahirkan generasi hebat, ya kan? Tapi rumah ini tidak tersambung dengan rumah Allah. Bagaimana mungkin itu akan bisa mendapatkan kebaikan keluarga ini? Itu yang pertama ya. Maka walaqad kana wa mazal, sejak zaman dahulu sampai sekarang akan terus berlanjut. Wa huwal masdarul awwal wa huwal musaddirul ajyal ba'u anfusahum lillah. Generasi-generasi awal yang mereka ya berkorban untuk agama Allah ini, wasaru ala manhajihi waqtadu bi rusulihim, mereka semua tidak terlepas dari hubungan mereka dengan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang menjadi titik tolak kehidupan mereka masjid. Yang menjadi titik tolak bagaimana ya yang mengatur kehidupan mereka masjid. Ukuran pekerjaan mereka sehari-hari adalah salat. Salat yang mengatur aktivitas kehidupan mereka. Salat yang mengatur ya bagaimana poros pekerjaan mereka. Beginilah muslim. Beginilah kehidupan muslim. Apalagi nanti sepanjang Ramadan. Jangan sampai keluarga itu ya datang ke masjid hanya ya mungkin salat tarawih saja. 5 waktunya tidak. Jangan, ini bukan ini yang kita minta. Dan pastikan keluarga muslim di Ramadan ini berbeda kehidupannya. Lihatlah sejarah bagaimana kaum muslimin sepanjang Ramadan. Di kehidupan Nabi SAW, kehidupan para sahabat. Bahwa keluarga muslim itu memberikan keistimewaan Ramadan ini. Berbeda. Makanya Ramadan bukan soal kita bersahur kemudian kita berbuka.
Bukan soal jenis makanan yang begitu banyak warna-warni, bukan itu. Ramadan, para ummahat, ingat, adalah bulan mulia, bulan ibadah. Sibukkan dengan ketaatan dan amal saleh. Silahkan para ummahat masak untuk keluarga, tapi jangan berlama-lama. Habis waktu berjam-jam. Ya, itu mencari resepnya itu baru. Setelah itu baru masaknya. Al-Quran tidak dibaca. Kemudian kebaikan yang lain tidak dikerjakan. Apalagi malam sudah tarawih dan ngantuk, capek. Silakan. Maka kondisi mukmin berbeda. Di Ramadan keluarga muslim berbeda. Keluarga Ramadan di musim Ramadan itu keluarga yang betul-betul menghadirkan iman dan ketakwaan keluarga ini. Jelas ya. Maka jangan sampai putra-putrinya tidak ke masjid. Jangan sampai anak-anaknya tidak berjamaah di rumah Allah 5 waktu, mendirikan tarawih, mendirikan qiyam Ramadan, dan di siang harinya berpuasa tentunya. Maka keluarga muslim harus mengawal putra-putrinya. Para ayah-ayah ini kawal putra-putrinya, jangan sampai mereka ini lalai dengan ibadah yang mulia ini. Begitu juga dengan anak-anak gadis kita, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu yang menjadi poros pendidikannya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula, yakni salatul zuhur. Jabir menceritakan aku salat bersama Rasulullah salat zuhur. Tsumma kharaja ila ahli. Kemudian Nabi SAW selesai salat zuhur, Nabi keluar dari masjid kemudian menuju keluarganya. Wa kharajtu ma'ahu, dan aku keluar bersama Rasul. Siapa yang keluar bersama Rasul tadi? Jabir. Fastaqbalahu waladan aw sibyan. Lalu Nabi dihadang oleh 2 anak kecil. Bayangkan, Pak. Ya. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yamsah khaddai ahadahum atau khaddai ahadihim, bahwa Nabi SAW mengusap pipi salah satu dari 2 anak kecil tadi. Bayangkan, ini bentuk perlakuan Nabi kepada anak-anak. Diusap pipinya, bukan ditempeleng pipinya. Betul kan? Diusap, bentuk kasih sayang. Masya Allah, anak-anak kecil kita usap, ya, wahidan, satu persatu diusap Nabi SAW, dielus Nabi SAW, ya, pipinya. Qala Jabir, wa amma ana famasaha khaddi, sedangkan saya pun diusap pipi saya oleh Nabi SAW. Fawajadtu liyadihi barda, aku merasakan betapa dinginnya tangan Nabi SAW. Bayangkan betapa dinginnya tangan Nabi SAW. Warihan, dan begitu wangi aroma di tangan Nabi SAW. Kenapa bisa diceritakan oleh Jabir, Pak? Karena itu dirasakan oleh beliau, dan itu praktek langsung dari Nabi SAW. Ka'annama akhrajahu min junati attar, seakan Nabi itu baru mengeluarkan tangannya dari tabung minyak wangi. Bayangkan aroma tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu wanginya baginda kita alaihi salatu wassalam. Wa yakunu akhadha tifl masjid. Kapan anak-anak kita bisa kita bawa ke masjid? Nah, perhatikan ini. Kapan anak-anak kita bisa bawa ke masjid? Yang pertama, indama yastati'u tifl qada' hajati bi nafsi. Ketika anak kita sudah mampu untuk ke kamar mandi sendiri. Baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau anak-anak yang belum bisa untuk menyuci kotorannya sendiri, maka bagi orang tua perhatikan, jangan dibiarkan ke masjid ini tanpa dipakaikan pengaman, seperti pempes dan seterusnya. Anak-anak yang tidak tahu bagaimana harus buang air, maka anak-anak yang jika harus dibawa ke masjid diberikan pengaman. Anak ini dipakaikan alat yang bisa menahan kotorannya. Tapi kalau anak-anak sudah mampu dia ke masjid, maka kalau kamu pipis, nak, pergi ke hammam.
pergi ke WC. Kalau kamu qada al-hajat, pergi ke WC. Begitu. Itu yang pertama. Wa yusbihu nadhifan, sehingga masjid ini bersih. Fala yatabawwal, sehingga anak enggak buang air di mana saja. Ini fikihnya ini. Perhatikan. Wala yataghawwat tahta, tidak pula dia buang air, buang kotoran. Wa inna ma yadhhab ila baitil khala' bi nafsihi. Anak kalau terasa ingin buang air, dia pergi sendiri, pandai dia. Sudah boleh dibawa ke masjid itu. Ya. Anak-anak seperti ini sudah boleh dibawa ke masjid. Artinya sudah boleh dia dilepas. Ya. Wa yakunu qad ta'allama adab al-masjid. Nah, yang kedua, kalau yang tadi adalah dari sisi kebersihan, yang kedua, anak-anak dibawa ke masjid, pastikan anak-anak kita telah belajar tentang adab-adab di masjid. Ya, seperti apa? Min dukhuli bihudu'in, masuk masjid dengan tenang, karena masjid ini rumah Allah, tempat ibadah kaum muslimin. Jangan ganggu orang-orang beribadah dengan keributan. Kita harus sampaikan itu kepada putra-putri kita. Wa wad'ul hida' fi makanil mukhassas. Kata Syekh, sudah bisa anak ini mengatur di mana letak sendal dengan baik, merapikan. Wa tayyatu ala ba'di fi asna'is sayr, ya. Wa adamu raqdi fil masjid wal ibti'ad an muzamahatil kibar. Ya, tidak membuat kegaduhan di masjid atau mengganggu orang-orang dewasa yang sedang asik misalnya baca Quran atau sedang berzikir atau sedang sholat. Enggak ditolaknya bapak sedang sholat gitu kan? Atau misalnya tidak sembarangan dia membuang sampah di masjid. Ini anak belum belajar berarti. Nah, sering saya sampaikan bahwa pengurus masjid mesti ramah kepada anak-anak kaum muslimin, tapi pastikan anak-anak ini mendapatkan sentuhan-sentuhan, ya, adab-adab yang mesti diperhatikan ke masjid. Naam. Wal intibah wal yaqdha lil khutbah. Ya, kalau di hari Jumat misalnya, anak-anak kita sudah bisa ke masjid kapan? Kalau di hari Jumat anak kita sudah bisa duduk dan bisa mendengarkan apa? Khutbah. Ya, kalau dia sudah bisa, ya duduk, bisa mendengarkan khutbah, wad durus, was shalah, wa adamul abath. Ya, tidak membuat keributan, kegaduhan, kekacauan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ketika sudah belajar tentang adab dan sudah belajar tentang kebersihan diri, maka boleh anak dibawa ke masjid. Ikhwafillah rahimakumullah. Al-Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya, waqad su'ila al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala an rajulin ya'ti bis-sabi ila al-masjid. Imam Malik pernah ditanya tentang hukum membawa anak ke masjid. Ayustahabbu bidzalik, apakah itu dianjurkan wa Imam? Qala in kana qad balagha maudi al-adab. Satu, syarat anak dibawa ke masjid menurut Imam Malik, anak telah tahu tentang adab. Anak telah mengetahui adab-adab di masjid. Wa arafa dzalik wa la ya'bath. Yang kedua, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kekacauan, keributan. Yang ketiga, ya maka fala araba'san, kalau sudah punya adab dan anak sudah bisa menjaga diri, tidak membuat keributan, maka kata beliau fala araba'san, maka tidak mengapa. Wa in kana saghiran, ya walaupun anaknya masih kecil, la yuqirru fi wa ya'bath fala uhibbu dzalik. Tapi kalau anak-anak masih kecil yang tidak bisa ditahan, yang tidak bisa dinasihati, maka kata beliau, maka jangan dulu, sehingga tidak mengganggu ya kekhusyuan orang-orang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwafillah, sesungguhnya Nabi kita SAW juga ya memberikan perhatian yang kuat terhadap ya anak-anak kecil. Bahkan Nabi kita SAW memendekkan sholat di saat terdengar tangisan anak-anak bayi. Ini sungguh sangat lapang Islam ini. Memberikan ruang kepada putra-putri kita, tapi diberikan kepada mereka adab-adab ilmu, ya dasar-dasar yang harus membuat mereka bisa menjaga diri di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian masjid dengan anak ini dalam sejarah Islam sungguh sangat panjang kisah dan sejarahnya. Dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman keemasan umat ini. Sampai runtuhnya
Turki Utsmani. Ya. Sejak zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zaman Khulafa ar-Rasyidin, dan kemudian raja-raja yang ada di dalam Islam, Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Umayyah, kemudian sampai kepada Turki Utsmani. Maka dalam sejarah Islam, anak-anak ini yatarabbawna fil masjid. Anak-anak itu semua dibangun, dibina karakter mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak akrab dengan rumah Allah Subhanahu, sehingga para ulama mengatakan andaikan di masjid ini tidak terdengar lagi ya percikan suara lari anak-anak di masjid, ya maka kejayaan Islam masih jauh. Kejayaan Islam masih jauh. Karena Anda enggak akrab dengan rumah Allah. Biarkan mereka datang ke rumah Allah, tapi diberikan ruang kepadanya untuk dia bisa mengekspresikan, tapi jangan sampai ya mengganggu kondisi orang-orang yang beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, kemudian di dalam Islam juga dikaitkan tentang ibadah puasa. Ini yang kedua ya. Kalau tadi masjid, yang kedua bagaimana Islam memberikan perhatian dan bagaimana generasi awal memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak-anak di generasi itu. Nah, yang pertama bahwa hukum menyuruh anak berpuasa sudah dimulai sejak anak usianya berapa tahun? Usia 7 tahun. Kalau ada di antara anak-anak Bapak sekalian ya usia 7 tahun baik putra putri, maka sudah disuruh untuk berpuasa. Disuruh untuk berpuasa. Karena Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Ya, suruh anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Ini dasarnya. Nah, kalaupun salat yang disebutkan oleh Nabi SAW tetapi masuk dalam seluruh perintah itu adalah ibadah-ibadah yang lain. Karena salat adalah umul ibadat. Nabi menyuruh salat karena adalah induknya ibadah. Tapi dari situ para ulama mengatakan seluruh ibadah-ibadah yang lain juga sudah harus dimulai perintahnya pada usia 7 tahun tadi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengajak anak kita berpuasa? Yang pertama, ikhwafillah, ya adalah dengan cara menyampaikan keutamaan puasa. Sampaikan, nak, sebentar lagi Ramadan tiba. Insya Allah, ya tanggal sekian kita akan memasuki Ramadan. Maka dengarkan sini. Dengarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa seperti ini. Maka Bapak Ibu sampaikan hadis-hadis tentang keutamaan puasa. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu an wajhi 70 kharifa. Orang yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah jauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Itu puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan, di antara hadis Nabi kita apa? Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, nak, sampaikan hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa, sampaikan sebagai motivasi bagi anak kita. Bukan hanya anak kita pun harus ya butuh tentang keutamaan sehingga membuat kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, yang kedua, cara melatih anak kita. Melatih berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ini sekarang sudah masuk ke tanggal berapa sekarang? Sudah 20-an ya? Ya Ustaz ya. Maka sebetulnya awal-awal Sya'ban itu kita latih putra-putri kita. Kita berlatih puasa sunnah, anak-anak kita ajak agar ketika Ramadan nanti tiba, maka putra-putri kita tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi. Latih dengan puasa sunnah. Itu cara-caranya. Nah,
Ternyata subhanallah, di dalam kehidupan generasi awal kita pun demikian. Di antaranya adalah kisah ya yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rubai' binti Muawidh ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Seorang wanita ini Rubai' binti Muawidh menceritakan qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata yaumi Asyura ila qural Ansar. Nabi SAW mengutus bahwa di pagi Asyura kepada perkampungan Al-Ansar, man kana asbaha saiman falyutimma saumah, yang di pagi harinya puasa maka sempurnakan puasa kalian. Wa man kana asbaha muftiran falyusum baqiyata yaumi, yang belum puasa maka sempurnakan, maka berpuasa di sisa hari itu. Maka dia menceritakan fakunna nasumuhu ba'da dzalik. Setelah itu kami berpuasa. Lalu apa yang kami lakukan kepada putri-putri mereka? Kami kata Muawidh, wa nusawwim sibyanana as-sighara minhum. Kami latih mereka berpuasa, kami jadikan anak-anak kami ini untuk latihan. Bagaimana caranya? Begitu juga wa nadhab ilal masjid, kami bawa mereka ke masjid. Fa naj'al lahum lu'ba minal ahin. Kami buatkan mainan untuk anak-anak kami. Jadi salah satu cara yang kita dapatkan dalam generasi awal adalah membuatkan mainan untuk anak-anak kita seperti disebutkan dalam hadis ini, ya seperti mainan ya kayak boneka dan seterusnya. Fa idza baka ahaduhum minat ta'am, kalau anak-anak kami ini nangis mau makan mau minum, maka kami berikan mainan. Jadi rumah masing-masing ya berpikir bagaimana anak-anak ini kalau sudah nangis ingin merengek, ingin makan, minum, kasih mainan. Ya, kalau sudah lupa ya, maka anak-anak ini sampai kalau sudah lupa dengan minum makan udah biasa lagi. Sehingga sampailah mereka menyempurnakan satu hari penuh dan sampailah berbuka. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka latih anak-anak kita seperti tadi, berikan mainan kepada mereka, ya, latih mereka walaupun puasanya mungkin sampai setengah hari, kita berikan support. Terus besok sempurnakan setengah hari lebih dan pada akhirnya mereka bisa melaksanakan puasa pada satu hari full dari sahur sampai nanti berbuka. Dengarkan azan selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beberapa poin yang tersisa dari pembahasan kita. Yang pertama, bahwa di antara cara generasi salaf kita untuk mendidik anak-anak kita melatih puasa, satu, yaitu tadi membacakan kepada mereka motivasi-motivasi, keutamaan-keutamaan tentang ibadah puasa itu sendiri. Maka ayah menjadi guru di rumah, bacakan, kumpulkan putra-putrinya, kumpulkan anak-anaknya di rumah, bacakan hadis-hadis itu. Sini ayah bacakan, nak. Lakukan itu di rumah kita. Yang kedua, melatih puasa di bulan Sya'ban ini. Puasa sunnah dilatih, sehingga ketika Ramadan tiba, anak tidak kaget. Dan yang ketiga, di saat berpuasa Ramadan nanti, mereka diberikan kesibukan. Ya, kalau memang hobinya masih bermain, kita siapkan permainan. Seperti kisah Rubai binti Muawid ini, memberikan mainan kepada anak-anaknya sehingga mereka lalai dari makan dan minum dan selesai puasa sampai iftar, sampai berbuka. Nah, kemudian di antara cara lain yang dilakukan adalah kita berkunjung misalnya ke keluarga-keluarga kita yang anak yang seusia dia berpuasa. Kita bawa putra-putri kita yang usia-usia yang sama, puasa anaknya, iya, masya Allah, tabarakallah, lihat tuh sayang, temannya puasa, yuk kita puasa, yuk kita ajak anak-anak kita untuk berpuasa, kita motivasi dia. Ini sama, Pak, ketika anak kita misalnya ingin kita masukkan dia ke pesantren, maka kenalkan ke anak kita, ke putra kita tentang pesantren, kehidupan pesantren, bagaimana kehidupan di pesantren, dan mesti kita kunjungi orang-orang yang anaknya di pesantren. Kita tunjukkan ini kehidupan mereka di pesantren. Kita sampaikan. Ini jangan ujuk-ujuk anak tamat SD langsung besok bungkus bajunya. Kemana ya? Pesantren. Itu Said pagi pulang langsung. Tidak bisa kita begitu. Kita komunikasikan apapun yang ingin kita minta ke anak kita. Jalin komunikasi kepadanya. Ya, itulah gunanya kita punya waktu duduk sehingga bisa memberikan motivasi itu kepadanya. Sampaikan yang ayah inginkan ini, yang abah dan umi misalnya inginkan seperti ini. Nah, sampaikan keinginan kita. Jangan kita tidak sampaikan keinginan kita lalu anak tidak mau. Lalu kita bilang anak kita tidak baik. Jangan. Apakah kita sudah bicara atau belum? Sampaikan apa yang kita inginkan. Nah, itu. Ajak anak-anak kita berkunjung ke keluarga yang berpuasa seusia dia. Yang berikut, yang keempat, anak-anak kita bawa ke masjid, sholat. Kemudian asar misalnya, ketika di masjid kita duduk ngaji, zikir, seterusnya, sampai pada saatnya datang waktu maghrib. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, Ramadan nanti misalnya ada momen yang mesti kita jaga. Ada momen yang mesti kita duduk bersama. Seperti dikisahkan tentang Abdullah ibnu Umar. Ini ingat ini. Di saat momen-momen ingin berbuka puasa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengarkan Nabi berkata, "Lis-sha'im inda iftarihi da'watun mustajabah." Bagi orang yang berpuasa di saat ingin berbuka memiliki doa yang mustajab. Nah, keluarga muslim ketika ingin berbuka sudah nggak ada keliaran lagi. Di mana? Di pasar-pasar Ramadan. Nggak ada lagi itu ceritanya. Sekarang azan jam berapa? Jam 6 dari sini, Mas. 30. 35. Sudah jam 6 paling lambat nggak ada lagi yang keluar dengan motornya gitu ya. Semua sudah di rumah. Yang ibu-ibu pekerjaan dapur sudah selesai. Kalaupun hanya tinggal sedikit memindahkan, mengangkat dan seterusnya. Jelas? Masalah makan itu masalah yang tidak pokok gitu ya. Di dalam bab ini dia penting, tetapi dia tidak boleh melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya katakan tidak pokok itu dia membuat waktu kita tersita.
Jangan terlalu muluk-muluk dalam bab makanan, sehingga ibadah-ibadah yang memang harus dioptimalkan tidak terlaksanakan. Itu maksud saya. Ya silakan. Sederhana lah, tidak apa-apa. Sederhana dalam bab makanan. Itu yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bisa kita makan, bisa kita menguatkan tubuh kita. Dan itu yang paling terpenting dalam ibadah ini. Maka ketika saat berbuka, kana Abdullah ibn Umar idza aftara da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Perhatikan, Abdullah ibn Umar ketika ingin berbuka, dia panggil keluarga-keluarganya, anak-anaknya, lalu dia berdoa. Jadi sebelum iftar, duduklah sama-sama di rumahnya bersama keluarganya, ya, bersama istrinya, anak-anaknya, duduk di rumah. Waktu yang mustajab itu manfaatkan untuk berdoa. Jangan sibuk lagi keluar rumah, masih mencari ini dan itu. Atau jangan sibuk di depan televisi menonton siaran ini dan itu. Atau jangan sibuk lagi memegang handphonenya, menjawab ini dan itu. Kalau memang ada waktu yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, keluarga kita. Bukan waktu kita untuk menelpon jam itu. Bukan waktu kita untuk mengirim pesan lagi. Udah, di waktunya sudah selesai sebelum itu. Kita buat, kita atur keluarga kita. Jam itu, abi semua pengen anak-anak duduk di sini. Yang berzikir, yang berdoa, semuanya ngumpul di tengah rumah itu. Suasana yang sangat syahdu. Ini yang membuat kita rindu kepada bulan yang mulia ini. Suasana keakraban keluarga terbangun. Ya, keharmonisan keluarga terbangun. Yang mungkin selama ini tidak saling sapa suami istri, tapi di Ramadan pasti akan lebih akrab bersama keluarganya. Makanya ayat di antara ayat-ayatus siyam, di samping kewajiban berpuasa, di samping tentang doa, maka ayat terakhir yang Allah sebutkan tentang kaitan puasa adalah ayat tentang keluarga, Pak. Karena sangat erat hubungan keluarga dengan puasa ini. Maka itu saya menghimbau kepada keluarga muslim, mengajak bersama untuk menjaga waktu itu. Jangan sampai kita buang-buang. Nah, termasuk tidak hanya waktu berbuka, tetapi juga waktu bersahur. Kita ini ya diganggu atau dirusak kesahduan puasa kita oleh film-film. Dan biasanya ketika ingin berbuka itu diputar oleh orang film-film yang bagus atau di saat sahur. Alhamdulillah saya rasa keluarga muslim sudah mulai meninggalkan bab itu ya. Yang udah ngaji udah tobat, Pak. Tinggalkan televisi itu. Ya. Kalau perlu cabut dari rumahnya, simpan ke dalam gudang. Tak perlu juga kita. Oh, enggak tahu berita, Ustaz. Jangan baca. Di sini bisa semua ada berita. Bongkar televisi, simpan di gudang. Habis waktu kita duduk depan televisi nonton film ini, nonton film itu. Dan berita enggak ada yang menggembirakan. Ya kan? Semua berita membuat kita ya, bikin lapar. Semua berita yang ini pembunuhan ayah, ya ini anak dibunuh ibunya. Dan ini pemerkosaan, ya itu kebakaran, ini banjir, ya ini semuanya masalah. Sudahlah, jangan ganggu suasana Ramadan kita dengan perkara-perkara yang merusak kenyamanan hati kita. Kalau perlu puasakan nonton televisi selama bulan Ramadan ini. Puasa. Karena yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di dalam Islam ini tafarruq di dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillah, kalau saya hitung di rumah saya pulang dari Arab Timur Tengah itu 2009 ya, dan sejak 2010 lah sampai sekarang tidak ada televisi di rumah. Insya Allah tidak ketinggalan berita. Saya rasa unsur pendidikan di televisi itu tidak ada. Kalaupun ada hanya sekian persen, Pak.
yang ada merusak saja. Ya, belum lagi aurat yang terlihat, belum lagi tontonan ini dan itu, semuanya. Sudah. Yang kita inginkan perbaikan generasi ini, bukan merusak anak kita. Tapi ingat, televisi ditutup, jangan dibelikan iPad anaknya. Itu sama aja. Atau dibelikan handphone. Pulang dari kajian ini, bongkar televisi ini, Bun. Bongkarnya. Ya jangan ya, besok ayah belikan HP. Nah itu sama aja itu. Besok ayah belikan iPad. Biar kamu pegang yang kecil ini saja. Jangan. Dikontrol anak-anak kita. Ya? Maka itu ikhwafillah, ini ya. Maka ketika sahur juga demikian. Jadikan sahur itu diakhirkan. Sehingga anak-anak kita bisa ya bersama sahur dengan kita. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, maka akhirkan sahur kita. Akhirkan sahur kita. Karena sahur itu adalah keberkahan yang kita cari. Nah, ikhwafillah, keluarga muslim ya, khususnya nih di kota-kota Pekanbaru, mungkin juga di Ujung Batu ya. Ya, jangan sampai terlibat banyak dalam kasus buka bersama. Kalaupun ada misalnya ya hal yang pokok saja atau keluarga. Ini mulai dari angkatan TK sampai angkatan kampusnya. Itu semua hari ini buka bersama di sini, besok buka bersama di sana, besok di sini. Ya, bukan itu yang menjadi kehidupan keluarga muslim. Ya. Kenapa? Kalau buka bersama itu waktunya banyak tersita. Ngobrol sana sini. Bayangkan, kisah 11 bulan diceritakan waktu 1 jam bertemu itu. Bahkan tidak cukup. Berjamaah tidak, tarawih hilang. Dari mana tadi? Acara buka bersama. Tidak ada. Hindari perbuatan yang sia-sia bulan Ramadan. Hindari. Kalaupun misalnya buka bersama diadakan di keluarga kakak beradik misalnya, ya kan? Keluarga-keluarga kecil atau keluarga besarnya, sudah. Ingatkan, kita tarawih. Akan ada hal yang besar. Kalau ibu sudah di dapur, sudahlah. Membersihkan ini dan itu, semuanya sibuk. Tarawih telat. Ibadahnya tidak terjaga. Kita ingin ibadah ini berkualitas, memiliki energi, memberikan kesan dalam hidup kita. Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar ini di saat hendak berbuka. Karena Abdullah ibnu Umar idza aftar da'a ahla, panggil keluarga semua, wa waladah, panggil anak-anaknya, wa da'a, lalu dia berdoa. Wala ba'sa bi'tikafis sabi al-aqil fil ashr al-awakhir. Kalaupun misalnya anak-anak kita ikut itikaf, ya, maka silakan ikut, bawa dia melatih. Min Ramadan haitsu innal bulugha laisa syartan li sihhatil itikaf. Ya, orang balik bukan syarat sah itikaf. Fayasihu an as-sabil akil, maka boleh anak kecil pun itikaf bersama orang tuanya. Yang penting itu tadi, kalau anak ikut itikaf, paling tidak dia sudah faham tentang kebersihan. Jangan satu hari satu karpet yang dicuci, malam besok karpet lain pula dicuci. Nah, pipis terus, jangan. Anak yang seperti ini kalau belum bisa dia, maka jangan dibawa ke masjid ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, masih banyak pembahasan tentang bagaimana Islam yang paling tidak poin-poin tadi bisa kita lakukan dalam rumah tangga kita. Lakukan yang terbaik, contohkan kepada mereka. Nah, di antara hal-hal yang patut juga kita lakukan, kita berjamaah, ajak anak kita salat, ya, kemudian ajak anak kita ngaji, baca Al-Qur'anul Karim, ajak anak kita ke masjid tarawih, dan sampai pulang kita bersama dan seterusnya. Nah, diingatkan keluarga muslim juga di bulan Ramadan ini agar tetap istiqamah semangatnya di dalam ibadah bulan Ramadan. Ya, jangan sampai masjid ini penuh hanya ketika awal-awal Ramadan saja, malam-malam pertama saja. Malam kedua, ketiga, keempat, atau masuk pertengahan kedua, pekan kedua, sudah mulai berkurang jemaahnya. Sudah masuk pekan ketiga, sudah mulai nampak. Anak muda tak nampak lagi. Yang kepala-kepala 5 dan 6 saja lagi yang tinggal. Sudah. Berpindah tempat
keramaiannya. Dari tempat yang paling dicintai Allah ke tempat yang paling dibenci, itu ke pasar. Maka sekali lagi, aturlah dengan bijak untuk hal-hal yang seperti ini. Rugi kita. Ramadan Allah hadirkan, tapi kita tidak sambut keindahannya. Ya. Maka jangan sampai nanti Ramadan di saat kita ditinggalkan olehnya, dosa-dosa kita belum diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kerugian nyata dan kerugian yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh itu kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala ya minta kita selalu kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan, kesabaran, dan saya minta kepada keluarga untuk kita semua ini, para ayah, kumpulkan keluarganya. Kita coba bicara di depan keluarga kita tentang ibadah mulia ini. Sambutlah Ramadan dengan ilmu. Bapak sekalian mungkin sudah ikut kajian seringkali pembekalan tentang Ramadan, maka sudah kita di keluarga kecil kita, ya, semua kita duduk, yuk ayah ingin bicara, ingin sampaikan sesuatu kepada anak-anak ayah. Ini bulan mulia akan tiba, nak. Mari minta sama Allah taufik, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita. Maka lakukan itu dan manfaatkan momen-momen di saat berbuka bersama keluarga, begitu juga saat-saat kita sahur juga bersama keluarga. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dulu pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta maaf jika selama kita dalam majelis ini ya Allah terdapat kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan, maka Anda minta maaf kepada seluruh jemaah jika ada perilaku yang kurang berkesan dan sikap yang kurang pada tempatnya atau kata-kata yang mungkin tidak sewajarnya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada seluruh jemaah, dan insyaallah ya kita akan bertemu di bulan Ramadan dan kajian ini akan kita lanjutkan pasca Ramadan insyaallah taala. Ya tentu semua kita berharap kepada Allah kita sehat walafiat dan kita diberikan taufik dalam melakukan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan panduan tadi bisa membimbing kita bagaimana semangat Ramadan ini terus terjaga, terbangun sejak awal Ramadan sampai nanti pada akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Hendaknya grafik ibadah kita semakin hari semakin meningkat, bukan yang di awal tinggi kemudian menurun di ujungnya. Ramadan rahasianya di mana? Di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir ada satu malam yang Allah janjikan, ya Nabi SAW menyebutkan fihi ya lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Muhammad memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, fisiknya lemah, usianya pendek-pendek. Dibandingkan umat terdahulu fisiknya kuat dan usianya panjang, tetapi Allah berikan kelebihan, dilipat gandakan amal kebaikan dan pahala bagi mereka. Bayangkan kalau seandainya setiap tahun kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, bisa dibayangkan bisa mencapai jumlah usia umat terdahulu dengan ibadah yang singkat yang tidak seperti mereka. Usia umat Nabi Nuh 1000 tahun, ada ratusan tahun. Tapi dengan ibadah-ibadah yang mulia ini insya Allah akan bisa menyamai kualitas usia mereka dan ketaatan mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.